Mereka sengaja dibiarkan itu ilegal. Nanti menjelang pemilu tiba-tiba menjadi legal, suaranya untuk partai tertentu. Itu begitu di Malaysia. Ya, mereka dibayar upah murah. Dengan upah murah, ekonomi Malaysia punya daya saing. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengklaim ekonomi Malaysia akan lumpuh jika tanpa keberadaan para pekerja migran Indonesia atau PMI. Pulangan tenaga kerja di Indonesia. Itu kalau nggak ada tenaga kerja di Indonesia, sebagai ILO governing body saya tahu lumpuh itu ekonomi Malaysia. Warga asing ada sebab dijemput sama orang tempatan. Yang menggaji warga asing itu orang tempatan. Jadi yang memajukan negara Malaysia itu masyarakatnya, bukannya kita. Kenapa kita tiba-tiba mau jadi pahlawan negara orang? Jadi perpaduan di orang itu yang buat negara di orang maju. Jangan kamu tiba-tiba muncul ngaku-ngaku jadi pahlawan. Malaysia itu nggak bisa maju tanpa kita orang. Lu tidurnya kemiringan. Bangun, udah siang ya. Coba pernah pikir tak berapa ramai tekong-tekong Indonesia yang memulangkan rakyat Indonesia yang kosong di perairan Malaysia, ditangkap, banyak juga yang digagalkan. Pernah ditembak tak? Tak pernah, ya. Baru ini kali. Sebab apa? Ini kali, ya. Dia orang dulu yang menyerang, melanggarkan botnya di malam hari itu. Pikir ke situ. Pihak otoritas jangan dilawan, ya. Itu pesan saya. Negara kita juga punya pihak otoritas. Bahkan presiden kita juga pernah ada di posisi pihak otoritas negara kita. Jadi dia tahu betul. Jadi ilegal tetap salah. Oke guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar cuy ya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Oke, melampau wanita Indonesia sekolahkan presiden partai. Siapa sekarang yang membutuhkan, Malaysia apa Indonesia guys? Oke, tadi di awal video tadi kan ya, tanpa tenaga kerja Indonesia Malaysia tidak akan maju. Dahsyat bro ya. Dahsyat kata-kata tersebut ya. Ya sebab ya kita tahu guys ya, memang Malaysia ini memerlukan ya untuk pekerja asing ya, yang dimana itu memang banyak pekerjaan yang boleh digarap di sana gitu loh. Kalau warga tempatan kan ya kerjanya lebih enak ya. Contohnya kerja-kerja kasar ini memang kebanyakan warga asing, diisi oleh warga asing. Dan dulu rakyat Indonesia itu memang banyak banget gitu loh di sana. Tapi sekarang ini udah berkurang guys ya, dan itu dialihkan oleh Bangladesh dan lain sebagainya lah ya, intinya seperti itu. Jadi kita akan lanjutkan guys ya, seperti apa video ini, link ada di description jika kalian mau nonton videonya langsung aja kita play lagi guys. Breaking news. Perdebatan mengenai peran pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia mencuat setelah Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPI) dan Presiden Partai Buruh menyatakan bahwa ekonomi Malaysia akan lumpuh tanpa PMI. Pernyataan ini disampaikan dalam aksi protes di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, menyusul insiden penembakan 5 PMI oleh polisi Malaysia. Menurut Iqbal, 5 juta PMI bekerja di sektor penting Malaysia, seperti perkebunan dan manufaktur, namun kesejahteraan mereka masih rendah. Ia meminta Indonesia bersikap lebih tegas, bukan sekadar mengirim nota diplomatik, tetapi juga menuntut tanggung jawab Malaysia atas perlakuan terhadap para pekerja migran. Di sisi lain, muncul pandangan bahwa kemajuan Malaysia bukan karena pekerja migran, melainkan masyarakatnya sendiri yang terbuka menerima tenaga kerja asing tanpa membeda-bedakan status mereka. Pendapat ini menolak klaim bahwa Malaysia akan lumpuh tanpa pekerja asing, karena yang membangun negara adalah penduduk lokal yang menciptakan peluang kerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengklaim ekonomi Malaysia akan lumpuh jika tanpa keberadaan para pekerja migran Indonesia atau PMI. Hal itu disampaikan Said Iqbal saat memimpin aksi unjuk rasa di depan Kedubes Malaysia di Kuningan, Jakarta Selatan, buntut penembakan yang dilakukan polisi Malaysia terhadap 5 PMI, di mana 1 diantaranya tewas. Pasalnya, Said Iqbal menyebut saat ini ada sekira 5 juta PMI yang bekerja di Malaysia. Sayangnya, dari sejumlah negara tujuan para PMI, kesejahteraan para PMI di Malaysia memang yang terbilang cukup rendah. Karenanya,
Iqbal juga meminta pemerintah Indonesia tak hanya mengirimkan nota diplomatik dalam kasus ini, tetapi harus bersikap tegas untuk mendesak pertanggungjawaban pemerintah Malaysia karena kasus semacam ini sudah sering terjadi. Terakhir kami minta agar pemerintah Indonesia tidak hanya mengirimkan nota diplomatik, tapi meminta pertanggungjawaban daripada pemerintah Malaysia. Kalau perlu pulangkan tenaga kerja di Indonesia. Itu kalau nggak ada tenaga kerja di Indonesia. Sebagai ILO governing body saya tahu lumpuh itu ekonomi Malaysia. Mereka butuh kita kok, pekerja migran. Kenapa harus ditembak? Kenapa harus dibunuh? Karena ada hampir lebih 5 juta buruh migran di Malaysia, kawan-kawan. Mereka tidak dilindungi. Mereka sengaja dibiarkan, itu ilegal. Nanti menjelang pemilu, tiba-tiba menjadi legal. Suaranya untuk partai tertentu. Itu begitu di Malaysia. Mereka dibayar upah murah. Dengan upah murah, ekonomi Malaysia punya daya saing. Kelapa sawitnya lebih murah dibandingin Indonesia karena upah buruhnya lebih murah dibandingin Indonesia. Mereka menikmati kok buruh ilegal. Kenapa harus dibunuh? Kenapa harus ditembak? Polisinya harus berjalan. Oke guys ya, ini lantang bersuara cuy ya. Apakah benar setelah tentang pilihan suara tadi? Aduh, aku agak confused guys ya. Kok boleh mengeluarkan statement seperti itu dasarnya dari mana gitu loh ya. Dan ya benar guys ya, untuk sekarang ini masih diselidik ya dalam proses kajian siasatan gitu loh guys ya. Dan ini masih berjalan. Ya semoga aja mendapatkan keadilan lah guys ya. Sebab itu konon cerita kan kemarin kita sudah reaction itu kronologinya case ini macam mana gitu loh guys ya. Dan itu ternyata ada perlawanan di situ guys ya. Tapi ya semua itu kita serahkan kepada yang berwenang ya, yang berwajib di Malaysia juga. Di Indonesia juga menuntut ya untuk keadilan sebenarnya guys ya. Tapi semoga aja mendapatkan titik temu gitu loh guys ya, agar kita tidak terjadi konflik gitu antara kedua negara ini. Sebab ya selama ini kan simbiosis mutualisme guys ya, antara Indonesia dan Malaysia. Pekerja migran pun memerlukan pekerjaan dan Malaysia juga memerlukan tenaga kerja gitu loh. Jadi saling menguntungkan. Yang tanya Miss N, betulkah Malaysia tak akan maju tanpa warga asing? Oke. Jawaban saya tuh, kenapa pula? Warga asing ada sebab dijemput sama orang tempatan. Iya benar ya. Yang gaji warga siapa asing gitu. itu orang tempatan. Jadi yang memajukan negara Malaysia itu masyarakatnya, bukannya kita. Oke. Kenapa kita tiba-tiba mau jadi pahlawan di negara orang? Betul nggak? Walaupun di negara sendiri kerja, kalau nggak digaji nggak mau. Ya, kalau memang kenyataannya kita nih menjadi pahlawan yang memajukan negara orang, kita pulang kerja, majukan negara sendiri, gak usah digaji, mau? Nah, nggak mau kan? Jadi jawabannya itu masyarakat Malaysia yang memajukan negara mereka sendiri dengan berpikiran terbuka, menerima siapapun bekerja tanpa pandang bulu. Iya benar. Enggak Banyak lu sekali ada ya. dokumen, enggak lu tuh nggak ada dokumen diterima, ya. Jadi perpaduan dia orang itu yang buat negara dia orang maju. Jangan kamu tiba-tiba muncul ngaku-ngaku jadi pahlawan. Malaysia itu nggak bisa maju tanpa kita orang. Lu tidurnya kemiringan, bangun udah siang ya. Oke. Jangan dreaming, malu. Malu udah diliatin orang, Ada beberapa DM masuk, meminta saya untuk memberi tanggapan tentang kasus yang lagi viral. Ini viral banget ya? guys ini. Case. Lagi viral antara Indonesia dengan Malaysia. Satu thing saya kasih tahu, Pak Prabowo baru ngopi-ngopi bareng sama Pak Anwar dan hubungan bilateral itu baik-baik saja. Bener. Ya. Terus kalau cuma ilegal, nggak mungkin kena tembak. Karena di sini yang ilegal itu lebih daripada 1 juta jiwa. Lebih banyak daripada TKI resmi, dan bukan cuma orang Indonesia saja. Berbagai negara banyak yang ilegal di sini. Dan mereka masih kerja baik-baik saja. Ya. Kalau cuma mengatakan itu karena ilegal ditembak, udah mati semua orang ditembakin, ya. Jadi nggak usah dipelintir-pelintir ya. Pelintar-pelintir. Itu pasti ada alasannya. Pihak otoritas jangan dilawan, ya. Itu pesan saya.
negara kita juga punya pihak otoritas. Bahkan presiden kita juga pernah ada di posisi pihak otoritas negara kita. Oke. Jadi dia tahu betul. Jadi ilegal tetap salah. Ya. Kemana-mana, masuk negara orang, bawa senjata kamu. Apa itu senjata? Dokumen lengkap sebagai orang Indonesia. Ya. Jangan kamu keluar tanpa dokumen. Kamu seperti keluar tidak berbaju. Itu saja nasihat saya. Ini stop yang buat-buat konten-konten dipelintir-pelintir banyak-banyak ya. Kamu harus ingat, di sini juga ada kedutaan Indonesia dan bukan cuma satu kantornya. Di sini juga banyak rakyat Indonesia, bukan cuma yang resmi, yang ilegal juga banyak. Bahkan banyak yang beranak pinak di sini. Ya, tapi nggak ada satupun diganggu sama orang Malaysia. Tapi pihak otoritas jangan dibuat main-main. Kalau udah dicek nggak ada dokumen, ya pasti dipulangin. Itu undang-undang sebuah negara. Betul nggak? Nah, jadi siapa sih yang perlu kita cari? Yang kita cari itu pihak yang buat kriminal menyelundupkan imigran ilegal Indonesia ke Malaysia. Itu yang harus dicari. Ya, saya dukung itu. Karena sudah banyak warga negara kita yang rendah pengetahuan tentang tertipu. Ini sudah dimanfaatkan dengan oknum-oknum ini sudah berapa lama ya. Mereka lebih rela membayar kepada oknum-oknum ini daripada masuk secara resmi menguntungkan pemerintah Indonesia. Nah, mereka lebih percaya dengan calo, mereka lebih percaya dengan agen-agen bodong, mereka lebih memilih naik sampan daripada naik pesawat. Ya, nah, jadi pikirlah sendiri. Sekarang lagi viral. Oke cuy ya, ini tuh complicated sebenarnya masalah ini guys ya, dengan adanya case yang kemarin. Tapi kronologinya kita udah paham lah ya, sebab kemarin kita udah dengar daripada Menteri Malaysia gitu berbicara ya, berpidato di situ, yang mana itu ada perlawanan di situ guys ya. Jadi untuk pesan-pesannya sekali lagi nih ya, untuk para teman-teman ya, hati-hatilah jika pengen merantau ke sana guys ya. Dan Pak Prabowo juga itu udah berpesan cuy, jangan ikut-ikutan kegiatan ilegal, sebab setiap negara itu mempunyai ya mempunyai hukuman sendiri, mempunyai konsekuensi sendiri gitu ya, mempunyai peraturan sendiri. Jadi itu wajib kita lakukan gitu loh. Kalau kita berkunjung ke rumah orang ya, kita harus taati aturan rumah orang tersebut gitu loh. Jangan asal main bedal aja, datang aja. Contoh nih, ini sebenarnya salahnya itu di agensi. Kenapa agen-agen itu marak banget? Bahkan ada yang dipromot di media sosial lewat jalur A, lewat jalur B, boleh, semuanya boleh. Itu banyak loh di media sosial ya. Itu kemarin itu ada wartawan yang tanya dengan menteri, itu ada. Jadi itu aja yang digempur gitu. Itu dicari, itu pasti ada daripada Indonesia juga gitu loh guys ya. Sebab ini tentang dua negara cuy. Jadi itu harus digempur habis-habisan agar tidak ada lagi oknum-oknum yang bertujuan membawa orang masuk dan keluar dengan lewat jalur yang non resmi. Itu bahaya banget sih guys ya. Lanjut. Tahu ya tentang 5 pekerja migran ya. Indonesia tewas ditembak oleh otoritas maritim Malaysia. Berita ini ya sekarang sedang hangat diberitakan di Indonesia ya. Tapi sayangnya kadang-kadang judul berita ini 5 pekerja migran tewas, padahal yang meninggal 1 orang ya. Yang kena tembak 1 orang, 4 lagi kritis sekarang dirawat di hospital. Program repatriasi ya dah habis. Kerajaan Malaysia ya dah bagi pengampunan ya, dialu-alukan pekerja ilegal Indonesia yang kosong ya, segera bayar kompaun sebanyak 500 ya untuk balik ke Indonesia. Ini 5 orang nih ya diduga meninggalkan negara Malaysia ya. Oh, keluar dari sana. Kenapa gitu kok tinggalkan negara ini secara ilegal? Padahal ya kerajaan Malaysia dah bagi kesempatan untuk orang-orang Indonesia yang kosong untuk pulang ke Indonesia tanpa dihukum ya. Jadi berita nih jangan menyalahkan sebelah pihak aja, selidiki. Tindakan yang tanpa. Oke guys ya, ternyata kan ada program terus ini, mungkin setahun sekali atau apa, itu ada program ya pemutihan lah. Itu
bayar kompon dan pulang dengan selamat, dengan aman gitu. Tapi ini memilih cara yang seperti itu cuy, dengan lewat jalur ya, dan itu biasanya malam-malam dan ngeri banget, belum ada ombak, hujan dan badai sekalipun, itu ngeri banget lah. Jadi teman-teman sekali lagi nih ya, kalau memang benar-benar nak masuk ataupun keluar dengan cara benar lah ya. Semoga aja bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya agar tidak terkecoh dengan omongan-omongan manis agen-agen di luar sana guys ya. Oke? Tapi kepolisian ini adalah bentuk pelanggaran HAM. Ini anggota dewan dari Aceh ya, di mana dia mengatakan peristiwa yang terjadi hari Jumat 24 hari bulan tuh, dia mengatakan itu satu tindakan tak berperi kemanusiaan dan melanggar HAM katanya ya. Oke. Di mana di peristiwa itu ada korbannya 2 orang dari Aceh ya. Haji Uma, aku bagi tahu lah dengan kau ya. Kau tahu tak berapa ramai rakyat Aceh yang ada di dalam negara Malaysia ini melakukan pelanggaran-pelanggaran? Nah, banyak aktiviti-aktiviti orang-orang Aceh, bukan orang Aceh saja ya, terutamanya orang-orang Indonesia yang ada di dalam negara Malaysia ini ya. Berapa ramai tekong-tekong asal Indonesia yang melakukan aktiviti-aktiviti ya, membawa pulang rakyat-rakyat Indonesia yang kosong ke Indonesia. Pernah pikir tak apa yang rakyat Indonesia lakukan di dalam negara Malaysia ini? Selidiki dulu Haji Uma, jangan asal menuduh, mengatakan ini satu pelanggaran HAM ya. Selidiki dulu apa sebenarnya yang terjadi. Jangan menuduh melulu ya. Peristiwa terjadinya penembakan 5 warga negara Indonesia oleh maritim Malaysia ya. Banyak yang tak boleh terima benda tu ya, banyak tak nak tahu apa penyebabnya ya. Yang mereka tahu itu satu pelanggaran HAM ya, itu satu tindakan tak berperi kemanusiaan ya. Pernah terfikir tak oleh orang-orang di Indonesia sana ya, terutama pejabat-pejabat petinggi-petingginya ya, bagaimana ya rakyat Indonesia di dalam negara Malaysia ini ya melakukan aktiviti-aktiviti yang banyak kadang-kadang melanggar undang-undang dalam negara Malaysia nih ya. Berapa ramai rakyat Indonesia yang menjadi ilegal di dalam negara Malaysia ini ya. Bahkan kerajaan Malaysia dah memberi pengampunan setiap tahun. Aku rasa ada je program-program ya yang diberikan oleh kerajaan Malaysia ini. Tapi di saat terjadi seperti ini ya, coba pernah pikir tak berapa ramai tekong-tekong Indonesia yang memulangkan rakyat Indonesia yang kosong di perairan Malaysia, ditangkap, banyak juga yang digagalkan. Pernah ditembak tak? Tak pernah ya. Baru ini kali. Sebab apa? Ini kali ya, dia orang dulu yang menyerang, melanggarkan botnya di malam hari itu. Pikir ke situ. Perlawanan, mereka bukan pelaku kejahatan. Oke guys ya, ini kronologi seperti yang disampaikan oleh Menteri kemarin guys ya, yang dimana itu ada perlawanan yang diberi amaran itu tidak mau berhenti gitu, dan dia malah hampir melanggar engine daripada pegawai ini cuy. Sebab itulah ada peringatan DAS dan juga barulah kena. Mungkin sasarannya itu akan dikenakan engine, tapi nggak tahu sampai ke yang berbadan cuy ya. Jadi ya ngeri banget, semoga aja ada titik terang lah guys ya. Lanjut. Mereka bukan pelaku tindakan kriminal. Inilah mentaliti rakyat Indonesia ya. Mereka melakukan demonstrasi di demo terus ya, depan kedutaan besar Malaysia lempar yang telur ada di Jakarta ya. Tujuan melakukan demonstrasi ini untuk apa? Memperjuangkan suara siapa kalian? Dan dia mengatakan ya, 5 orang warga negara Indonesia yang ditangkap di perairan Malaysia ya, mereka tidak melakukan kejahatan, mereka bukan melakukan tindak kriminal katanya. Aku katakan kepada kamu ya, setiap warga asing yang menceroboh negara itu ya, itu sudah melanggar hukum ya. Iya jelas. Itu sudah melakukan kejahatan besar ya. Jadi pihak penguat kuasa mereka berhak mengambil tindakan kepada penceroboh ini. Mentality SDM rendah itu tolong hilangkan ya. Kamu melakukan demonstrasi di depan kedutaan besar Malaysia di Jakarta ya.
Apakah kamu pikir dengan tindakan kamu ini ya tidak menjejaskan hubungan diplomatik antara dua negara? Pikir ke situ. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara. Dengar tuh kata Pak Presiden kita ya, Pak Prabowo Subianto, di mana dia mengatakan menyelundup dan menjadi ilegal di negara asing akan menjadi risiko dan tinggi ya, banget. Penguat kuasa negara itu akan mengambil tindakan tegas. Jadi kepada kalian ya yang tak terima dengan tindakan tegas negara Malaysia dengan penceroboh-penceroboh negara mereka ya, dengarkan pidato Pak Presiden kita ini ya. Apa-apapun ya, setiap negara ada undang-undang. Setiap Bener. warga negara asing yang menyelundup ke negara mereka ya, itu satu jenayah, satu kriminal. Paham? Masih nggak paham juga? Oke guys ya, itulah ya news kali ini guys ya, dimana itu banyak sekali yang berdemo ya menyuarakan keadilan ya. Kita pun semua ingin keadilan ini gitu loh guys ya, tapi harus diselidik dulu dan case ini masih berjalan gitu ya, dan transparan juga. Jadi kedutaan Indonesia yang berada di Malaysia juga hadir gitu untuk interview mereka semuanya, dan apa kasusnya semuanya itu dibedah di situ, transparan. Jadi secara rapi. Dan Pak Prabowo juga sudah kontak dong ya, ini kasus harus secara rapi agar transparan dan masyarakat tahu apa yang terjadi, agar tidak ada konflik gitu loh guys. Sebab memang ya ini yang berdemo-demo harapannya sih jangan memperkeruh keadaan gitu guys ya, yang dimana hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia ini cukup bagus, cukup baik. Bahkan waktu sebelum kejadian itu ya, kejadian atau pas ya, itu Pak Prabowo datang ke Malaysia dan berjumpa agung juga, mendapatkan darjah kebesaran kerabat diraja kalau tak silap aku guys ya. Dan itu harmoni gitu, aman, damai banget gitu loh guys ya. Jadi untuk yang mempelintir-melintir ataupun memberikan hoax ya, informasi hoax itu sudahlah ya. Yang jelas ini masih dalam case penyiasatan. Dan semoga ada titik terang, dan yang memang bersalah harus mendapatkan hukuman gitu loh guys ya. Ya ini memang adalah salah satu ilegal, itu kesalahan yang besar, fatal juga guys ya. Sebab dimanapun kalian menceroboh masuk ya, pasti akan ada hukumannya gitu loh. Dan ini banyak sekali loh case ini guys ya. Aku pun nggak harus ngomong banyak dong ya, pasti bukan rahasia awam lah ya. Intinya itu banyak ya orang masuk dan keluar itu ya. Ini memang kembali lagi ke agen-agen yang menawarkan seperti ini tuh banyak. Harusnya itu disikat lah ya. Di Indonesia pun diselidik semuanya ya, agen-agen itu yang tidak bertanggung jawab, sebab ini tentang nyawa manusia gitu loh guys ya. Jadi menurut kalian seperti apa guys ya? Yang penting kita selalu damai sejahtera. Ya memang konflik ini terjadi dan sudah terjadi, dan masih siasatan polis ya, kita didalami di sana, dan kita update aja lah guys ya, berdoa yang terbaik untuk kedua-dua belah negara ini. Jadi apa pandangan kalian? Tinggalkan komen terbaik Anda. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.